kepada Bapak Hasyim, silakan. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Buka masker. Oke. Jadi kelihatan jelek ya. Kepada para pemateri di depan, izinkan Beta memperkenalkan diri, Beta Hasyim dari Pos Kupang. Dan dari gambaran tadi sebenarnya yang ingin kita ketahui kira-kira apa ini untuk semua yang di depan, kira-kira apa yang akan dan harus kita lakukan untuk memperbaiki indeks demokrasi Indonesia di NTT tahun depan di 2021 tentunya. Tadi ada menyangkut erat hubungannya dengan bagaimana lembaga pemerintahan menyumbang angka penurunan khususnya di ranah keterbukaan informasi publik, spesialis soal APBD yang hari ini amat sangat susah dokumen ini kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya tadi ada lembaga-lembaga politik ya, dalam hal ini misalnya partai-partai politik dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang juga ikut menyumbang terhadap penurunan indeks demokrasi di NTT. Nah, kira-kira ke depan apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang berikutnya saya hanya cuma usul tentu untuk membangun indeks demokrasi yang lebih baik di NTT, kita membutuhkan stakeholder yang lebih besar yang itu berkaitan langsung dengan variabel-variabel yang hari ini menjadi poin penilaian untuk mengukur berapa besar indeks demokrasi Indonesia kita di NTT. Tadi ada satu yang menarik terkait dengan APBD. Mungkin ke depan lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif, eksekutif dan legislatif, kita juga ikut dorong agar mereka juga sama-sama mendorong agar indeks demokrasi kita menjadi lebih baik, khususnya di penyediaan informasi terkait dengan APBD dan sebagainya. Dari Beta sementara itu, terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak John, Bapak Dr. John, silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Jimmy sebagai narasumber juga moderator. Sebenarnya saya sebagai anggota Pokja Indi NTT, sebenarnya kesempatan ini diutamakan peserta yang lain untuk berbicara, tetapi kesempatan 5 orang diberikan hanya satu yang menggunakan kesempatan itu, maka saya ingin bicara sedikit. Tadi ditunjuk juga oleh moderator. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil penghitungan ID NTT tahun 2019 memang berada pada kategori baik ya, nilainya di atas 80, tetapi dilihat dari perkembangan 2018 dan 2019 maka terjadi penurunan. Memang itu menurut saya hal yang wajar, karena memang kalau kita mempelajari teori-teori demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi itu dinamis, karena demokrasi itu berkaitan dengan manusia, kehidupan, perilaku manusia. Hanya saya agak sayangkan sedikit terjadi penurunan itu lebih kepada perilaku dari para elit, ya, dari para elit. Misalnya ada pejabat yang membatasi masyarakat mau berdemonstrasi, menyampaikan pendapat, juga peran lembaga politik yang sesungguhnya mereka-mereka itu menjadi elit politik di daerah kurang maksimal, dan beberapa hal yang lain seperti APBD yang tidak dipublikasi dan lain sebagainya. Kalau kita mau supaya ke depan itu kehidupan demokrasi menjadi semakin baik,
menurut saya perlu ada keteladanan dari para elit politik, elit birokrasi, tokoh-tokoh politik, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, sehingga rakyat kecil itu bisa mencontoh dari para elit. Tapi saya mengamati demokrasi kita itu para elit tidak memberikan teladan yang baik. Suka berkelahi, suka ribut-ribut, berperilaku yang bertolak belakang dengan demokrasi. Kapan kita mau maju? Pemimpin kita pada umumnya di daerah, ya sekarang kan undang-undang pilkada, undang pemilihan umum, pemimpin kita dipilih secara demokratis. Sebenarnya demokrasi yang benar bukan hanya memilih pemimpin. Setelah mereka terpilih secara demokratis, harus memimpin selama masa jabatan itu juga memimpin secara demokratis. Harus memberi ruang kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat, kebebasan, ya toh, berkumpul dan lain sebagainya. Saya amati ada kecenderungan menurun. Pemimpin dipilih secara demokratis tapi memimpin secara otoriter. Ini tidak bagus demokrasi kita ke depan. Oleh karena itu kita menghimbau kehidupan demokrasi kita ke depan itu harus menjadi makin baik, karena ini menjadi tolok ukur kemajuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kalau demokrasi kita bagus, saya pikir persoalan-persoalan yang terjadi selama ini bisa diminimalisir, bisa ditekan, sehingga ya, kita dari waktu ke waktu, memang para pakar politik mengatakan bahwa demokrasi itu tidak ada akhirnya. Kita terus belajar berdemokrasi. Kalau kita belajar, mestinya harus naik kelas terus, kelas 1 naik kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah kelas 3 turun lagi ke kelas 2, itu berarti kita mundur, begitu ya. Jadi perlu peran serta. Tadi penjelasan para narasumber itu kita sudah cukup memahami bahwa demokrasi maju mundurnya bukan hanya ditentukan oleh 1-2 elemen. Semua elemen masyarakat berperan serta untuk membuat demokrasi ini berkembang maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak John. Sekali lagi saya berikan kesempatan pada sesi pertama ini untuk melengkapi 5 orang. Masih ada 3. Kalau tidak lengkap 5 yang kami berikan kesempatan ini, tidak akan kami buka sesi kedua. Siap, Mama Tres, Mama Dr. Tres, ya silakan. Selamat sore untuk kita semua. Saya melihat bagaimana peran media untuk kontribusi angka-angka IDIN. Hampir sekian persen. Jadi kalau sumbernya itu yang pertama dari coding koran dan koran telah Poskupang, kemudian studi dokumen, maka kita bisa melihat bahwa kontribusi media besar. Oleh karena itu kita perlu sekali memberikan mungkin kalau koran, kalau kita omong bilang apa sedikit ada literasi gitu untuk isu ID. Jadi mungkin ada satu kegiatan di mana kita memberikan juga pencerahan bagi media untuk bagaimana memberikan perhatian pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan indikator ID itu. Karena kalau kita lihat ini inisiatif atau kreasi dari wartawan, media itu bagaimana dipengaruhi, dicerdaskan, saya gunakan kata dicerdaskan atau dicerahkan dengan 3 aspek, terus kemudian 11 variabel dan 28 indikator itu, kalau paham benar itu pasti media lebih ramai untuk menyoroti ini. Jadi mungkin teman-teman dari media atau tadi seperti ada usulan apa boleh misalnya kita memperbaiki sedikit metodologi bahwa koran itu bisa ada pembandingnya, misalnya ada Poskupang kemudian ada yang lain, dan masing-masing itu ada yang spesifik untuk kerja dengan indikator
ide ini mungkin akan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kembali lagi menekankan bahwa percuma mengerjakan ide itu kalau kemudian tidak digunakan. Masih saja saya di situ, karena kalau tadi Bapak dari statistik mengatakan ini adalah kontribusi yang sangat penting ketika si pengambil untuk mengambil keputusan, maka ini harus disosialisasikan pada mereka yang perlu untuk menggunakan data ini. Jangan sampai ide yang kita kerjakan dengan susah payah atau teman-teman media sudah membawa ini upload ke publik, tapi kemudian terasa biasa-biasa saja. Jadi mungkin dari Kesbangpol bisa merancang bentuk sosialisasi hasil ide ini dengan lebih baik. Kali lalu kami sempat memberikan usulan begini. Biasanya kalau orang berbicara itu sebelum dia memberi pesan kepada orang lain, dia sebenarnya sedang memberi pesan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu narasumber itu harus diperluas. Misalnya langsung panggil, misalnya dipersilakan Bapak Kepala Bapeda untuk menjadi narasumber, Bapak Ketua DPR menjadi narasumber. Dengan begitu mereka akan berbicara dan mereka akan bawa pulang pesan yang mereka ucapkan itu untuk ke dalam pekerjaan sehari-hari. Itu saja, terima kasih kepada Poskupang yang membantu juga tim ID untuk mensosialisasikan ini. Terima kasih untuk kepercayaan dari Kesbangpol kepada kami. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mama Dr. Tris. Sekali lagi, dua lagi masih ada? Cukup sudah. Sekali lagi, masih ada? Cukup? Kalau cukup, saya akan tutup untuk sesi pertama dan tidak ada sesi kedua. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada ketiga narasumber untuk dapat merespon dari apa yang telah disampaikan dari ketiga penanya. Kami persilakan dari arah kebijakan Bapak Kepala Badan. Langsung ini, betul itu.